di Romotoro dan teman-teman semua. Saya Romo Handi. Saya ditabiskan tahun 2008 dan sangatkan bahwa saya diundang untuk bicara tentang kitab suci. Tadi doanya memohon supaya Romo Handi bisa membimbing. Tapi ya sebagai sebuah doa kita amini ya, karena saya bukan pembimbing kitab suci. Saya pecinta kitab suci sungguh, dan akhir-akhir ini saya semakin mencintai kitab suci kita. Saya tidak bisa menguasai bahasa aslinya kitab suci, Yunani, Ibrani, tetapi saya mencintai kitab suci kita. Itu yang terpenting bagi saya. Baik, saya akan men-sharekan sejauh yang saya ingat ketika kuliah dulu ya, di teologi. Mohon izin sudah muncul ya. Sudah. Baik. Surat Paulus kepada umat Roma. Kita lihat satu persatu. Introduksi. Penulisnya tentu Paulus ya. Tahun penulisan antara tahun 57 atau 58. Masih di rumahnya di mana di Korintus. Kita bisa melihatnya dari bab 16 ayat. Ada penjelasan di sana. Paulus namanya VB. VB. Jadi dibawa dari Roma. Orang ya, orang Roma pada Kristen, bukan orang Kristen Roma dan nah ya ada 16 di kitab Roma 16 bab. Isi itu melalui iman kepada Yesus, ini sifat doktriner, ajaran-ajaran. Kemudian cara hidup orang-orang yang telah diselamatkan, berisi nasihat-nasihat moral. Ini ringkasan isi garis besar kalau kita mau melihat secara luas ya seperti ini. Kita melihat ringkasan isinya seperti ini. Tentang kota Roma sendiri, Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi. Kota yang indah, terletak di Sungai Tiber, dibangun di atas 7 bukit. Kota Roma punya gedung-gedung besar terbuat dari aduan itu ya. Itu stadion kampung orang. Ada dengan Dewa Dewi Romawi. Sinagoga. Dan dewa-dewi seperti Apollo, Mitras, dan Isis. Ini ya, benar ya. Artinya paling tidak ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi itu.
sinagog tempat ibadahnya orang Yahudi yang dia pindah sampai ke Roma. Membaca surat Roma itu tidak mudah, ini saya alami. Ya. Karena apa? Karena kental dengan muatan teologis dan filsafat. Ini bisa dibandingkan kalau dari perjanjian baru yang lain, misalnya kitab Ibrani dan kitab Wahyu. Maka perlu rajin dan tekun. Kita perlu tahu hal-hal ini. Paulus ingin singgah di Roma dalam perjalanannya ke Spanyol. Sebetulnya dia ingin segera berangkat, tetapi sebelumnya dia harus pergi ke Yerusalem untuk membawa kolekte yang dia kumpulkan. Perjalanan ke Yerusalem ternyata membuat gelisah Paulus. Kenapa? Paulus itu takut, tidak yakin nantinya diterima oleh jemaat Kristen Yahudi Yerusalem atau tidak. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ini perlu kita ketahui. Jemaat Roma sendiri mungkin sudah didirikan sebelum tahun 50. Karena sekitar tahun itu orang-orang Yahudi diusir oleh Kaisar Claudius dari Roma karena masalah istilah Kristus, yang hampir pasti artinya Kristus. Dan ada kebencian kepada orang-orang Kristen pasti. Dari Roma 1:13 dan 11:13 dapat diperkirakan bahwa sebagian besar jemaat terdiri dari orang-orang Kristen. Sekarang maksud penulisan. Maksud pertama adalah Paulus ingin memperkenalkan diri. Kemudian Paulus mau meluruskan pandangan mengenai Injil. Injil ternyata dipahami secara berbeda oleh orang Kristen non-Yahudi, Kristen Yahudi. Taurat itu pasti ya, Taurat Musa. Non-Yahudi ya tidak kenal tindakan nurani gitu aja kan, tidak terumuskan dengan Taurat. Perselisihan bisa dikatakan begitu. Siapa yang benar itu? Latar belakang sudah ada kelompok jemaat Kristen jauh sebelum Paulus ke Roma, tadi sudah saya sebut ya. Tadinya terjadi penginjilan di sinagoga. Pada tahun 49 atau 50 Masehi, orang Yahudi Kristen di Roma konflik dengan Kaisar Claudius sehingga orang Kristen Yahudi tersebut usir dari Roma. Nih, kita boleh mengingat mengenai Aquila dan Priscilla. Paulus dalam membuat tenda di Korintus, Aquila dan Priscilla ini Kristen Yahudi yang pernah tinggal di Roma, kemudian mengalami pengusiran dari Kaisar Claudius ini. Lalu sudah kembali lagi ke sana si Aquila dan Priscilla. 5 tahun sesudah terjadi pengusiran. Ini orang-orang di Kristen pada kebal Roma sana. Ini sebagian dari Kristen Yahudi tersebut kembali ke Roma dan Paulus berharap suatu saat mengunjungi mereka di Roma. Sekarang mari kita lihat pokok-pokok penting sintesis. Gagasan pertama yang sudah dibicarakan dalam surat-surat yang ditulis sebelumnya.
Jadi kalau kita ingat dan pernah membaca informasi, surat Paulus yang tertua itu adalah surat untuk jemaat di Tesalonika. Ditulis tahun 5 Galatia, Korintus. Soal pembenaran karena iman, karena hukum. Dalam Roma bab 1 sampai 4, bab 9 sampai 10 itu sudah ada dalam Galatia bab 3 ayat 1 sampai 14 dan sudah ada mengenai pembenaran bukan karena hukum. Terus kesejajaran antara Kristus dengan Adam yang sudah ditulis dalam Roma 5 itu sudah ada pada 1 Korintus 15. Kemudian manusia yang budak oleh hukum, dosa dan kematian. Ini contoh-contohnya. Gereja sebagai tubuh Kristus sudah ada di Korintus nih. Ini contoh-contohnya. Meskipun begitu, gagasan-gagasan ini digarap secara lebih mendalam, teratur. Ini. Sintesis ya. Tolak purna dosa warisan. Saya percaya sekali akan kabar baik itu. Karena kabar itu adalah kekuatan Allah. Kabar baiknya berarti dosanya dihapus karena Yesus. Ini Injil namanya. Injil kan artinya kabar baik. Ini ayat kunci. Jadi keselamatan diterima karena iman. Lanjutannya, Paulus tidak berhenti pada prinsip. Dia mencoba untuk mengulasnya lebih jauh dan menghubungkannya dengan hidup Kristen yang nyata. Masalahnya begini, Kristus sudah wafat dan bangkit. Dan dengan baptis orang dimasukkan ke dalam keselamatan yang dihasilkan oleh Kristus. Dengan kata lain, orang Kristen adalah orang yang sudah diselamatkan. Dalam Kristus Adam baru, Kristus sang Adam baru, kita tentu menjadi ciptaan baru. Tetapi nyatanya orang Kristen masih juga menghadapi hidup yang keras, mengalami perbudakan dunia lama. Dia ingin melakukan yang baik, tetapi dia tidak mampu. Sebaliknya yang jahat yang tidak mau dilakukan ternyata dilakukan. Ini suatu paradoks ya. Memang pada dasarnya karena warisan dari dosa Adam memang manusia punya kecenderungan dosa. Keselamatan sudah diberikan tetapi nyatanya pengalaman hidup mengatakan yang lain. Kemudian Paulus menggarap soal ini dalam Roma bab 6 sampai 8. Persoalan ini mirip dengan rahasia kerajaan Allah yang dari satu pihak sudah nyata, tetapi dari pihak lain masih dinantikan pemenuhannya. Kemudian Israel dalam sejarah penyelamatan, sebagai orang yang dibesarkan dalam lingkungan Yahudi, Paulus membaca kembali sejarah Israel. Ia menunjukkan tragedi yang dialami oleh Israel ketika mereka menolak untuk mengakui Kristus. Ini membaca kembali sejarah Israel.
masalahnya dirumuskan oleh Paulus dengan tegas. Adakah Allah telah menolak umatnya? Apakah firman Allah telah gagal? Apakah Allah tidak adil? Apakah janji-janji Allah kepada Israel tidak masih harus terjadi lewat jalan yang dinanti-nantikan, yang tidak dinanti-nantikan? Ini soal Israel. Jadi bangsa Israel kan tidak menerima Yesus gitu ya. Kemudian dengan begitu apakah Allah kemudian menolak umat yang seperti itu, yang nakal, katakanlah begitu. Ini. Dengan begitu apakah firman Allah menjadi gagal? Ini. Soal keadilan Allah dipertanyakan ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ini soal keberlangsungan penyelamatan Israel. Paulus mau menempatkan masalah ini dalam rangka kesetiaan Allah yang mempunyai satu rencana penyelamatan dan membeberkan uraiannya dalam Roma 9-11. Sebenarnya umat Israel dipanggil untuk menjadi inti umat Allah yang baru, yang mencakup semua bangsa. Oleh karena itu, pewartaan awal ditujukan kepada Israel agar mereka bertobat dan dengan demikian dapat menjalankan tugas panggilannya. Nah, pertobatan Israel ini dipikirkan sebagai langkah pertama, yang kemudian disusul oleh pertobatan bangsa-bangsa lainnya. Tetapi ternyata tawaran ini ditolak oleh Israel. Kenyataan ini membuat Paulus mengambil arah lain, yaitu mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Sementara itu tetap diakui peranan Israel dalam sejarah penyelamatan. Hanya saja harus dimengerti bahwa yang dimaksudkan dengan Israel adalah sisa-sisa Israel. Jadi dari keseluruhan sekian banyak orang Israel yang menolak kedatangan Yesus, menolak Mesias, Yesus sebagai Mesias, itu ada orang Israel yang menerima Yesus. Itulah yang disebut dengan sisa-sisa Israel. Maka masih ada harapan bagi bangsa Israel. Ya. Sisa-sisa Israel diwujudkan hidup yang sudah diselamatkan oleh Allah dan menjadi tempat di mana janji-janji Allah terpenuhi. Memang sebagian bangsa Israel tidak setia, tetapi masih tetap tinggal akarnya yang akan menumbuhkan keselamatan. Nih. Paulus juga bicara mengenai pengadilan atas Israel. Pengadilan itu tetap memberi tempat untuk pengampunan dan tobat. Maka kesetiaan Allah memang tidak terhingga. Allah selalu setia. Kita sekarang melihat susunan surat Roma. Tadi kan pokok-pokok yang mau disampaikan, sekarang kita lihat dari segi susunannya. Bisa dilihat di situ bab dan ayat-ayatnya. Ini saya kutip dari Alkitab Studi, terbitannya LAI. Ini sangat berguna. Saya sarankan Bapak Ibu bisa memiliki Alkitab ini, Alkitab edisi studi. Ada gambar-gambarnya, ada catatan kaki yang bisa membantu pemahaman kita. Pertama, Paulus memperkenalkan dirinya dan Injil. Yang berikut, setiap orang bersalah di hadapan Allah. Ya, semua orang dosa, salah. Kemudian bagaimana Allah membenarkan manusia yang salah dibenarkan. Harusnya divonis salah, tetapi kok dinyatakan benar oleh Allah. Dosa kan harusnya dihukum. Tapi berkat Yesus Kristus kita tidak jadi dihukum. Itu namanya dibenarkan, dinyatakan benar. Kemudian menjalankan hidup beriman yang baru. Nah, setelah dibenarkan, bagaimana kita menghidupi iman yang baru itu tadi. Ya. Kemudian Allah menjangkau umat Israel, lalu hidup dalam tubuh Kristus, kemudian rencana-rencana Paulus dan Salam. Ini bagian-bagiannya. Nah,
saya harap kita tidak terpaku pada siapa yang membagi seperti ini, ya, karena ada banyak cara bagaimana orang melihat susunan ini. Seperti misalnya Monsinyur Suharyo, Bapak Kardinal kita juga punya cara sendiri untuk membuat skema mengenai ini. Tentu ada sumbernya, ya. Saya justru ingin mengajak kita semua untuk melihat video yang mungkin Anda semua sudah sering membukanya di YouTube. Bagi saya sangat membantu pemahaman kita mengenai surat kepada jemaat di rumah ini. Mari kita lihat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma yang dulunya dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Dulunya dia orang-orang yang sekarang berpulang dari Tarsus. Dan dia sangat besar dan Israel. Dan dia melihat Yesus dan baik, sampai di sini. Kita ingat ya, siapa sih Paulus itu? Belum bisa dibuka, Romo. Belum bisa dibuka ya? Mungkin harus keluar dulu langsung di ya. share lagi ya, nggak bisa Ya. link ya? Iya, betul. Oke. Suaranya masuk tapi tadi ya? Masuk. Oh ya, sorry. Terus dibuka, share-nya diganti. Pernah tahu pengalaman. Bentar, maaf. Ini keluar dulu. Iya, saya share lagi ya berarti ya. Ya, betul. Oke. Share lagi. Yang bahan keluar dulu. Ya. Sing gambare share di raket tok. Bawah. Yang Romo belum, harus keluar dulu, Romo. Masih diajari saya. Baik, kita lanjutkan ini. yang termasuk dalam kumpulan dan tradisi Israel, dan dia melihat Yesus dan para pengikutnya sebagai raja. Tapi kemudian dia mengalami perjumpaan yang radikal dengan Yesus dan rajanya. Dan menugaskan dia sebagai seorang rasul. Seperti utusan resmi kepada dunia orang-orang non-Yahudi yang disebut bangsa-bangsa lain di Alkitab. Ya, sampai di sini kita lihat gambarnya nih ya. Saulus ya nama Ibraninya. Ya menjadi Paulus ya. Dari Tarsus seorang Farisi ya. Kita lihat dia menolak makanan haram, nih gambar babi ya. Ini harus memperjuangkan sunat, lalu hari Sabat, hari ke-7. Dia sangat getol mempertahankan ini semua, tetapi dia kemudian menjadi pengikut Yesus yang sangat radikal ya. Ini. Dia menyatakan diri sebagai rasul, utusan resmi Yesus. Dalam kitab Roma di awal-awal dia menyatakan diri seperti ini sebagai seorang rasul. Untuk memberitakan tentang Raja Yesus yang terangkan. Dan sesekali, Paulus menulis surat kepada komunitas-komunitas Yesus yang baru. Ya baik, ini setelah bertobat, Paulus kemudian berkeliling nih lihat. Dia mengadakan perjalanan misi sampai 3 kali ya kan. Sebuah sumber mengatakan dia berjalan sejauh 16.000 km. Bisa dibayangkan jauh sekali. 16.000 km ya, darat, laut itu. Dan dia untuk jemaat-jemaat yang didirikannya, ini gambarnya di sini,
si Paulus ini sesekali menulis surat, dikatakan begitu. Menjawab berbagai pertanyaan. Dan keterangan adalah salah satu dari surat tersebut. Sebenarnya ini dibuat dari kita sudah tahu bahwa gereja di Roma telah ada selama beberapa waktu. Yesus dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Namun pada suatu saat, masa melalui Paulus yang mesti akan Yahudi dari Roma. Dan sekitar 5 tahun kemudian, orang-orang Yahudi ini termasuk yang mengikut Yesus diizinkan untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka mendapati gereja yang telah menjadi sangat Yahudi, baik dalam kebiasaan maupun prakteknya. Sehingga ini menimbulkan banyak ketegangan. Mereka pada masa Paulus, gereja terpecah. Orang-orang tidak setuju dengan cara hidup Yesus. Mereka memperdebatkan tentang apa orang besar yang Yahudi harus melakukan sabat dan makanan halal atau bersih. Ya, kita lihat di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan ini mengenai gereja yang di Roma. Ya. Di kaisarnya mengusir orang-orang Yahudi. Lalu 5 tahun kemudian yang Yahudi ini balik lagi, tapi mesti berjumpa dengan yang non-Yahudi. Dan ternyata sekarang yang menjadi mayoritas ini, yang non-Yahudi. Lalu ada ini, beda pendapat. Sing siji ngomong, kalian harus sunat. Ini enggak, ini apa itu sunat? Enggak ngerti mereka. Harus makan halal dan seterusnya. Jadi Paulus menulis hal ini untuk mencapai beberapa hal. Yakni gereja yang terpecah ini dipersatukan kembali. Dan menjadi harusnya adalah dua perkara dan bahasa Iran pada undang yang bahasa Indonesia. Dan perkara yang bicara tentang sampai sekarang. Dan keadaan inilah yang memotivasi Paulus untuk menuliskan penjelasan yang tepat tentang Injil dan kabar baik dari berkata mengenai kehidupan, kebangkitan, dan kebangkitan Yesus. Surat ini dirancang menjadi 4 bagian utama, namun menggantung menjadi sebuah pembagian Injil yang mengalir. Injil menurut Paulus, pertama-tama mengungkapkan kebenaran yang kemudian juga membuktikan manusia baru dan membenahi kerajaan kebangsaan. Dan Injil itu adalah akan menyatakan gereja. Dalam tujuan ini, kita hanya akan menginspirasi bahwa sebagai kita sama-sama satu Tuhan. Jadi Paulus membuka dengan memperkenalkan dirinya sebagai raja dan ketujuan Allah untuk menyebarkan Injil kepada Yesus. Bagaimana dia adalah Yesus manusia yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai anak Allah, raja bangsa-bangsa. Dan Yesus sekarang memanggil semua umat manusia untuk berada di bawah pemerintahannya yang penuh kasih. Dan Paulus mengatakan bahwa kabar baik mengenai kerja Yesus ini pertama-tama adalah bangsa Allah untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya padanya. Dan yang kedua, kabar baik ini mengungkapkan kebenaran Allah. Nah, kebenaran adalah sebuah kata dari bahasa yang percaya dari Paulus. Kata-kata ini menggambarkan karakter Allah yang mana dia selalu menerapkan keadilan, yaitu tentang apa yang benar dan apa yang benar. Juga bahwa manusia dan Allah untuk kebenaran dari baginya. Dan Paulus mengatakan bahwa Yesus menunjukkan bagaimana itu dan melakukan kedua kali. Dan menunjukkan bagaimana seluruh dunia yang Yahudi, semua bangsa, telah terjebak dalam usaha dosa dan egoisan. Nanti dari pikiran manusia telah rusak ke Paulus. Kita telah berpaling dari Tuhan untuk mengundang perkara. Berusaha menemukan kata tinggi para kaum yang bukan, dan kemudian berkata tinggi kepada kaum yang bukan Tuhan. Hal ini menyebabkan penyimpangan kemanusiaan kita dan perilaku yang merusak. Sehingga yang tertinggal adalah manusia menggunakan kebersamaan yang dibentuk dengan kata-kata yang melakukan perkara dan menghubunginya manusia yang lebih berkata. Dan ini adalah salah satu bahwa Allah memiliki kami dari antara bangsa-bangsa. Dia mengeluarkan kami dari perbudakan Mesir, memberikan kami hukum Taurat seperti Volume suara bisa diperkeras nggak ya, Om? Gimana, Romo? Suara untuk videonya bisa lebih dikerasin nggak ya? Oh iya, sebentar. Mungkin bisa dibantu kalau. Ya. Sudah semakin keras? Lumayan. Ya. Nanti saya sambil menjelaskan, Romo. tidak secepat itu.
Ya, ini semua bangsa itu ya masuk dalam lumpur dosa, ya kan? Mereka itu sebenarnya ngerti, punya hati nurani bahwa mencuri itu salah, gitu kan? Lebih-lebih ini orang Yahudi, bangsa Israel, ini mereka punya Taurat gitu loh, punya aturan-aturan yang tertulis. Mereka bisa membedakan mana yang baik dan buruk dengan jelas gitu. Mereka kan dasarnya hanya moral, nurani kalau yang di sini, yang semua bangsa umum ini. Yang Israel ternyata malah jauh lebih dosa karena sudah tahu ada Taurat tetapi mereka melanggar itu kan. Ini. Yang di sini menyembah berhala, sini juga menyembah berhala gitu. Jadi dosa ini situasi yang ada bahwa manusia itu memang berdosa. Seharusnya mereka lebih tahu dan harus menunjukkan semua manusia yang Yahudi dan Israel terciptakan kebenaran dan bersama Tuhan. Tetapi ini bukanlah akhirnya. Kabar baik tentang Yesus adalah kebenaran Tuhan. Pada Tuhan menyimpan pasal manusia. Yesus datang sebagai Mesias manusia untuk menjadi kembalikan semua orang sebagai anak saudara. Sebagai kembali kita, Yesus menyambut semua ganjaran dan cinta dari penderitaan, dosa, dan kemampuan yang telah kita sebarkan di dunia ini. Dan dia menyalahkan semuanya dengan kebangkitan yang asal, dengan kebangkitan yang menggali diri dan tidak sesuatu bagi yang lain. Yesus telah menjadi diri kita supaya kita bisa menjadi seperti dirinya. Dan Paulus berkata bahwa semua ini adalah cara Tuhan membenarkan orang-orang yang percaya akan beriman kepada Yesus. Nah, kebenaran adalah unsur kebahagiaan amal ini yang coba menurut Paulus. Dan ini berhubungan dengan kebenaran Allah. Secara harfiah, ini berarti dinyatakan benar. Orang karena akan dilakukan Yesus sebagai pengganti kita, maka kita diberikan usaha baru buatan Allah. Sebagai pengganti akan sesuatu kita. Allah mengatakan orang tersebut ada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan ampuni. Kebenaran berdasarkan sebuah keluarga baru. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan kebenaran kebenaran bukan berdasarkan kehidupan yang baru dan kebenaran adalah kehidupan yang baru Allah kemurahan. Jadi, semua hal mengenai kebenaran ini adalah karunia Tuhan bagi mereka yang melalui imannya akan di dalam Kristus. Dan ini membawa Ini kita lihat ya. Keadaan bersalah, berdosa ini ternyata ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Ya ini, penebusan oleh Yesus. Ya. Yang tadinya terjebak dan bersalah, ternyata oleh Yesus dinyatakan benar. Ini. Kita tidak jadi dihukum, tapi dinyatakan benar, diselamatkan. Nah, setelah dibenarkan, kita punya status baru. Ya. Benar di hadapan Tuhan dan diampuni. Nah, kita diampuni. Juga kita masuk dalam keluarga baru, dimasukkan ke dalam umat Tuhan. Kemudian kita juga mempunyai masa depan yang baru, hidup yang diubahkan. Ini semua terjadi di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu. untuk menggali implikasi-implikasi besar yang dimiliki semua hal ini, bagi orang-orang yang datang menjadi pemberitaan kepercayaan. Kejadian pasal 15. Sebenarnya orang diberikan Abraham telah ditinggalkan atau dinyatakan benar dari kata Tuhan. Bagaimana caranya? Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari keluarga Ismail yang besar yang akan menerima berkat Allah. Tapi dia dan istrinya Sarah sudah sangat tua dan mereka tidak pernah memiliki anak. Janji Allah. Maka Tuhan menyatakan kita sebagai anak benar. Dan Paulus berkata bahwa Abraham telah menjadi bapa dari keluarga kepercayaan Allah itu, dan ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Keluarga ini terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi dan memiliki kemampuan percaya yang sama terhadap Tuhan. Yang membenahi janji Tuhan kepada Abraham, Yesus sang Mesias. Nah, ini ya. Paulus kemudian pada bab 4 ini bicara soal siapa yang ada dalam keluarga perjanjian Allah. Lalu dia mengingatkan orang Roma mengenai ini sejarah bapa bangsa. Ya. Abraham dia sebut. Abraham pun sebagai orang yang dibenarkan ya. Dibenarkan karena dia setia, karena dia punya iman ini. Ini kita lihat di sini. Lalu Allah memberkati Abraham, berkat imannya ini, dengan berbagai macam keturunan yang disebut banyak sekali keturunannya.
bukan hanya orang Yahudi, tetapi ini multi etnis, multi bangsa. Ini mereka yang memiliki iman di dalam Dia yang menggenapi janji Allah. Ini walaupun Abraham tidak mengenal Yesus, tetapi dia mengenal Yesus masih dalam bayang-bayang, istilahnya begitu ya. Ada tipos di sana dalam bahasa kitab suci. Ya, imannya Abraham kemudian mendapat kegenapannya dalam diri Yesus Kristus ini. Jadi mari kita berhenti sejenak dan melihat dan dasar ucapan Paulus dari pasal 1 hingga 4. Karena ini merupakan dasar untuk memahami keseluruhan surat ini. Semua manusia dengan dosa dan ini diselamatkan. Akan tetapi, kenyataan ini tidak akan terjadi dengan orang-orang yang sampai menjadi benar. Melainkan karakter Allah yang benar akan menggerakkan dia. Yang multi etnis ini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Baik, saya kira ini tadi semacam pengantar diskusi itu ya. Seperti itu. Itu baru video pertama ya, karena menjadi dasar bab 1 sampai 4 itu supaya kita semua paham latar belakang Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Isinya apa itu. Jadi pada dasarnya pertama-tama adalah realitas bahwa manusia itu memang berdosa. Tetapi manusia diselamatkan, dia dibenarkan oleh Allah. Yang harusnya divonis salah, tetapi dinyatakan benar oleh Allah. Begitu Pak Dedi, mungkin ada diskusi, mari kita diskusi bersama. Baik, terima kasih Romo Handi atas pemaparan tentang surat Rasul Paulus ini. Mungkin dari teman-teman yang mendengarkan dari awal hingga tadi akhir penjelasan Romo Handi ada yang timbul, mungkin ada pertanyaan atau suatu hal yang aneh atau suatu hal yang ganjel di hati, ya boleh silakan disampaikan. Mumpung ada Romo Handi, juga ada Romo Toro. Monggo saya persilahkan teman-teman. Boleh angkat tangan ya nanti. Apakah ada? Nampaknya semua ya, gimana Romo? Atau gini, Roma ini kan yang dikutip banyak oleh Luther ya, sebagai penggagas Protestanisme ya kan. Kira-kira yang Anda semua pernah dengar, mana sih sebenarnya yang menjadi silang pendapat antara Protestan dengan Katolik soal surat Roma ini? Coba kita diskusikan kira-kira yang mana. Misalnya orang Protestan mengatakan sekali selamat ya tetap selamat gitu ya. Kita pernah melihat videonya Pak Ahok gitu ya yang mengatakan semua orang Kristen pasti naik surga gitu kan. Pasti masuk surga gitu kan. Nah, itu kira-kira di tempat kita bagaimana mengenai pembenaran oleh iman itu tadi. Gitu. Mungkin ada yang mau bicara soal ini atau gimana, atau mungkin pertanyaan lain dari yang tadi saya paparkan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, boleh angkat tangan. Nanti boleh dinyalakan mic-nya. Kalau misalnya belum, bahan yang video kedua akan saya lanjutkan. Kalau belum, tapi ya saya berharap sekarang silahkan bertanya, diskusi dari yang panjenengan pikirkan atau yang tadi saya lontarkan mengenai pembenaran oleh iman ini.
Romo, saya mau tanya. Romo. Ini Bu Meli ya. Meli, Silakan, Romo. silakan. Nah, mau tanya. Ya. Yang Roma bab 4 ayat 7 kan bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Maksudnya bagaimana, Romo? Masa Tuhan menutupi dosa-dosa manusia? Jelas manusia berdosa. Yang saya tangkap begitu, Romo. Roma Mohon bab penjelasannya. 4, sebentar. Ayat 7. Ya, Roma 4 ayat 7. Saya lebih senang kalau kita membacanya agar lebih mudah dari yang bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan ya. Saya share screen coba supaya lebih jelas. Ini bisa share lagi kan? Mana tadi ini? Kelihatan ya? Berbahagialah orang yang kesalahan-kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Berbahagia enggak kalau kita punya dosa kemudian diampuni? Berbahagia kan? Itu maksudnya. Kita berbahagia. Kalau kita punya salah, kita punya dosa, tetapi Allah ternyata mengasihi kita. Dan bagi saya inilah letak sukacita kita menjadi orang Katolik gitu loh. Orang Katolik kan menurut Bapak Paus Fransiskus ya, kartu identitasnya, KTP-nya orang Katolik adalah sukacita. Nah, kunci dari sukacita apa? Pengalaman diampuni. Ini karena orang punya pengalaman diampuni oleh Allah. Nah, kalau orang Katolik itu hidup dasarnya itu bukan sukacita alias kemurungan, keterkungkungan, penderitaan terus-menerus karena dibuat oleh diri sendiri, itu tentu ya tidak punya pengalaman diampuni yang dihayati dalam hidup sehari-hari. Ini. Maka berbahagialah orang yang kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah itu. Begitu Bu Meli, ada yang kurang jelas dari yang saya jelaskan ini? Jelas, Romo. Satu Iya. lagi, Romo. Ya. Apa itu menjadikan dasar antara Katolik dan Kristen bahwa kalau kita ada pengakuan dosa ya, Romo. Kalau di Kristen kan enggak. Asal kita berdoa sama Tuhan, kita pasti sudah diampuni dosanya. Ya. Nah, mungkin dari situ makanya Kristen Protestan menganggap bahwa dengan ayat ini dia sudah bisa nggak perlu perantara untuk ke Tuhan, langsung dia bisa ke Tuhan. Istilahnya minta diampuni dosanya. Begitu, Romo. Ya, baik. Ini sudah mengarah kepada yang tadi saya lontarkan sebenarnya Bu Meli ya, soal pembenaran karena iman. Pertama-tama sebelum masuk ke yang ditanyakan tadi Bu Meli, saya mau ngomong soal ini, soal istilah benar, dibenarkan, dan pembenaran, ya kan? Ini istilah-istilah ini ada dalam surat-surat Paulus. Misalnya kata dibenarkan itu dalam Roma 2:13, Roma 3:24 ini. Kemudian dari Galatia juga ada, ya. Dibenarkan. Lalu kebenaran Roma 4 ada. Kemudian Roma 3:28 manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini. Kemudian Roma 4 ayat 20-22, Abraham percaya kepada janji Allah sehingga kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, istilah kebenaran mungkin untuk kita yang kurang akrab ya jadi angel itu ya. Angel itu Pak, bukan angel ya. Angel itu susah, sulit ya. Ini dalam bahasa Indonesia kan arti benar adalah keadaan yang cocok, yang sesuai dengan yang sesungguhnya itu arti benar. Lalu sesuatu yang benar-benar ada itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kejujuran itu juga bisa dinyatakan sebagai kebenaran gitu kan. Tapi jangan mengganti kebenaran dengan kebetulan ya.
kadar rasanya beda. Pahlawan pembela kebetulan itu kan keliru ya. Pahlawan pembela kebenaran itu bukan pembela kebetulan. Kembali ke istilah tadi, kebenaran. Kebenaran dalam contoh iman Abraham tadi itu istilah bahasa Yunani itu dikaiosune ya. Ini sangat terkait dengan yang namanya perjanjian dua pihak. Jadi kedua pihak itu mengadakan perjanjian. Misalnya ini saya melakukan perjanjian dengan Romo Toro soal peminjaman alat musik misalnya ya, karena Tursa itu tidak punya alat keroncong, maka setiap saat harus pinjam ke Romo Toro. Lalu ada surat perjanjiannya. Ini. Nah, tentu kedua pihak punya kewajiban untuk berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tertera pada perjanjian itu tadi. Ada kewajiban-kewajiban yang Tursa ya kewajibannya merawat alat musik HKY dengan baik gitu kan. Lalu Romo Toro punya kewajiban tertentu misalnya, itu kan masing-masing pihak punya hak dan kewajiban. Nah, siapa yang melakukan perjanjian dalam proses beriman ini bisa Allah dengan umat, raja dengan rakyat, hakim dengan yang berperkara gitu kan. Nah, siapa yang memenuhi kewajiban dalam perjanjian itu namanya benar, ya. Benar itu. Itu. Kalau kita lihat kitab Ulangan, di situ ada apa? Ada perjanjian antara Allah dan umat, ya kan? Dan diikat dengan sumpah. Ada aturan-aturan ini. Aku akan menjadi Allahmu dan aku akan menjadi umatmu. Kamu memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada. Aku juga, gitu ya. Nah, ternyata Allah setia. Dia komitmen dengan perjanjian yang ada. Dia membebaskan dan menyelamatkan umatnya, itu namanya setia. Benar itu loh. Ini benar, ya kan? Nih. Tetapi umat pilihannya ternyata tidak setia. Ini namanya tidak benar gitu kan. Maka mendatangkan namanya murka Allah itu dalam bahasanya Paulus dalam suratnya di Roma, ya kan? Tetapi Yeremia ini bernubuat. Tuhan akan memperbarui perjanjian lama yang dulu pernah dibuat antara Allah dengan umat Israel. Perjanjian lama ini diperbarui dalam perjanjian baru. Maka dikatakan dalam Yeremia 31, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari Mesir. Sudah beda lagi. Di kemudian hari, nubuat Yeremia ini dipenuhi dalam diri siapa? Dalam diri Yesus Kristus yang melaksanakan karya penebusan. Ya kan? Perjanjian baru artinya ini Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Dia mati di kayu salib. Ini perjanjian baru. Maka karena penebusan Kristus ini, manusia dibenarkan secara cuma-cuma ini. Ya, harusnya divonis bersalah, kemudian dinyatakan tidak bersalah. Itu satu hal yang harus kita pegang soal pembenaran ini supaya di pikiran kita itu sudah memegang apa inti dari yang Paulus katakan di awal suratnya itu, surat kepada jemaat di Roma. Kira-kira begitu sudah paham ya istilah mengenai dibenarkan ini ya. Ini dibenarkan, pembenaran. Kemudian kalau ditanyakan tadi ya ini belum langsung menjawab ke pertanyaannya Bu Meli, harus bertahap, sabar ya Bu Meli ya. Orang sabar dikasihi Tuhan. Ya, sekarang ada yang bertanya, apakah orang Katolik pasti selamat? Ya kan? Kan sudah ditebus oleh Yesus, sudah dibenarkan oleh Yesus gitu. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau orang Protestan dia dengan yakin mengatakan, kami sudah diselamatkan Yesus, sudah pasti masuk surga karena kami hanya dengan beriman kepada Yesus kami diselamatkan. Itu. Nah, untuk kita orang Katolik, kepastiannya memang sudah jelas ya. Sepenuhnya kita selamat, tidak diragukan lagi. Tetapi keselamatan yang kita dapatkan ini bisa terjaga kelestariannya kalau apa?
Kalau orang Katolik melaksanakan firman Tuhan dengan setia, itu ada syaratnya. Ibaratnya begini loh, kalau kita dibaptis, kita kan sudah dibenarkan oleh Allah, diselamatkan. Tetapi dibaptis itu ibaratnya kita mendapatkan sebuah karcis. Karcis atau apa bahasa mudahnya itu? Kalau kita mau nonton film itu? Tiket masuk. Tiket masuk gitu ya. Ini tiket masuk gitu. Kita sudah dapat tiket masuk begitu dibaptis, tetapi ya ini untuk mendapatkan surga. Nah, untuk bisa selamat, kita harus menjaga supaya tiket ini tidak rusak. Ini cara pikirnya orang Katolik, ya. Beda dengan orang Protestan. Ya sudah, kita sudah dapat tiket ini, sudah kita bisa masuk, tidak peduli ini rusak atau enggak gitu. Maka bagi kita orang Katolik, orang yang sudah diselamatkan bisa tidak selamat enggak? Bisa, karena dia tidak setia. Maka kita tidak cukup membaca surat Roma, tetapi harus membaca Yakobus juga. Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Dan lihat misalnya dari Yohanes bab 3 ayat 14. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena apa? Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Maka dari Yohanes ini pun kelihatan sekali bahwa perbuatan kasih itu nempel dengan keselamatan kita. Ini nempel dengan iman kita. Tidak bisa. Nanti enak dong kalau kita sudah merasa kita diselamatkan terus kita dosa kan enak sekali gitu ya. Tapi Katolik enggak. Katolik harus menyertakan perbuatan baik. Dua hal ini harus kita tangkap dengan baik. Pertama tadi soal pembenaran, kedua soal ini, soal keselamatan kita. Nah, sekarang yang terakhir tentang tadi pengakuan dosa seperti Bu Meli katakan, ya. Kan konsekuensinya logis sudah bisa kita tangkap dari dua penjelasan saya tadi, ya kan? Ini. Orang Protestan itu berbuat baik itu ibaratnya seperti apa ya? Seperti kalau saya gambarkan itu gini. Harus saya buat perumpamaan memang ya. Saya share screen ya supaya mempermudah pemahaman. Share screen. Sudah tershare? Sudah ya? Kertas kosong, betul? Ini ada orang sakit. Ya. Orang sakit butuh obat. Lalu sembuh. Kemudian bisa olahraga. Ini argumen saudara kita Protestan, ya. Ini. Lalu bisa disejajarkan dengan ini, orang berdosa, iman, kemudian selamat. Maka ada perbuatan baik. Ini argumennya saudara kita Protestan. Argumen ini bagus, ya. Bagus dalam arti begini. Kalau orang sudah mengaku beriman, ya, tadinya berdosa, begitu beriman dia selamat, ya. Dia tentu berbuat baik. Artinya begini, kalau disesuaikan dengan yang ini. Kalau orang sakit kemudian minum obat sembuh, ya, tentu dia bisa berolahraga. Dipertanyakan, kalau dia tidak mau olahraga, maka dipertanyakan adalah soal ininya, soal
kesembuhan dan obat yang diminum. Ini. Kalau dia sudah sembuh kok dia tidak mau berolahraga, maka dipertanyakan kesembuhannya, ya kan? Ini. Begitu juga kalau orang Protestan tidak mau berbuat baik, maka ditanyakan ini pengakuannya akan Kristus. Imannya itu yang membuat dia diselamatkan. Kalau dia tidak berbuat baik, dia berarti mengingkari imannya ini yang membuat dia selamat. Ini cara pikir saudara kita Protestan. Tetapi kalau kita orang Katolik, hal berolahraga ini tidak harus karena ini pilihan, ya kan? Kan orang bisa milih berolahraga atau tidak, ya kan? Ini kita orang yang sakit kemudian sembuh karena obat kan tidak harus berolahraga, ya kan? Ini. Maka yang bagus bagaimana perumpamaannya? Harusnya begini, sakit sesak nafas, obat, sembuh, bisa bernafas. Nih. Bisa diselesaikan dengan dosa, iman, selamat, berbuat baik. Nah, disinilah bisa bernafas sangat lengket dengan obat sesak nafas ini. Ini loh yang saya maksud. Maka di sini berbuat baik sangat lengket dengan iman. Ini. Ini perbedaannya. Nah, ini cara pandang bagaimana kita beriman ya. Maka obat sesak nafas ini tidak bisa pisah dari bisa bernafas, dan iman tidak bisa terpisah dari perbuatan baik ini. Nah, pengakuan dosa langsung kepada Tuhan didasari oleh iman. Dalam arti total berserah. Kepada Tuhan. Pengakuan dosa yang adalah sakramen melalui iman ini didasari oleh iman pada Tuhan lewat gerejanya. Ya, lewat gerejanya. Argumennya begini. Contoh, ini saya stop screen. Coba kalau misalnya Bu Meli habis nyolong mangga ya. Karena kemarin barusan ngirim lotes mangga ke Torsa gitu ya. Nah, ternyata mangga colongan. Terus dia begitu yakin bahwa Tuhan mengampuni itu loh. Begitu mangga sudah dibongkok pakai tas, dia langsung mendongak ke atas. Tuhan, saya habis nyolong. Kamu maha kasih. Saya pasti diampuni ya, ya. Jadi dijawab sendiri itu. Pasti diampuni ya, ya itu. Lalu tidak ada efek jera. Nah, kalau kita di gereja Katolik, kita mesti melalui perantara seorang imam yang dipilih oleh Allah sendiri. Di situ ada unsur juga kita bisa melepaskan unek-unek kita, sehingga kita bisa plong, sehingga juga kita
secara manusiawi itu bisa ada saling tatap muka, sehingga kita bisa menyampaikan dosa-dosa kita dengan baik. Dan ingat, pengakuan dosa itu bukan sembarangan dan harus dijamin martabatnya. Cara menjaminnya apa? Ada aturan. Romo, siapapun yang berani membocorkan rahasia pengakuan dosa, dia harus dipecat dari status imamatnya. Itu hukumannya sangat keras, karena untuk menjaga martabat pengakuan dosa. Contoh, saya dulu punya koster waktu masih tugas di Korea Cilacap. Itu ya. Itu koster itu nyolong duitnya Romo. Ya. Nyolong duitnya Romo, dia kemudian ngaku dosa. Nah, dari pengetahuan saya atas pengakuan dosanya si koster tadi, saya bisa memutuskan untuk memecat dia enggak? Enggak bisa, enggak boleh. Ya. Karena saya dapat informasi dari si koster melalui pengakuan dosa. Kecuali dia ngakunya di luar pengakuan dosa. Itu. Romo manapun harus menjaga martabat pengakuan dosa. Tidak boleh bocor. Dan pengalaman saya 13 tahun jadi imam, itu setelah mendengarkan pengakuan dosa, setelah penitennya keluar dan sudah dibekali dengan penitensi serta doa yang diminta, itu ora kelingan itu loh. Lali ora bakal aku kelingan Bu Meli bar nyolong pelem misalnya. Itu. Ini contoh ya Bu Meli ya. Ini Bu Meli. Jawaban saya, maaf agak panjang ya supaya kita semua mengerti. Kira-kira yang saya jelaskan tadi bisa ditangkap ya? Ya, Romo. Ya, terima kasih. Romo. Barangkali ada serta lain yang mungkin ada pertanyaan juga yang baik sekali tadi ya Bu Meli sudah memberikan satu pertanyaan. Oh, Mas Adi nih, Mas Adi sudah mengangkat tangannya. Silakan Mas Adi, boleh dinyalakan mic-nya. Baik, terima kasih Mas Didi. Romo Handi, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Romo. Romo, tadi Romo berbicara tentang ajaran Katolik dengan Kristen. Nah, kebetulan ini saya juga ada satu pertanyaan dari saudara kita. Saya menyebutnya oknum ya Romo, karena saya menganggap sesama kita yang berbeda ini pada dasarnya baik, tetapi hanya oknum tertentu saja. Kebetulan pertanyaannya adalah seperti ini Romo. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, pertanyaan saya, Romo Andi, mengapa dalam perikop kitab suci ini Rasul Paulus berani menulis dustaku, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, itu kan artinya kan ini Rasul Paulus ini ada kesan berbohong demi kemuliaan Tuhan. Nah, sementara yang saya ketahui dalam dalam Perjanjian Baru, kitab Roma ini adalah urutan pertama. Kalau seandainya surat di awal sudah kesannya berbohong, lalu nanti imbasnya ke 14 surat lainnya. Nah, menurut pendapat Romo Handi, bagaimana? Apakah memang ada kesan Rasul Paulus ini berbohong? Dengan ini mendasari karena sebelumnya itu ada sifat dari masa lalunya, yaitu Saulus ya Romo ya. Jadi yang awalnya itu kok berani, terus tiba-tiba dia mengungkapkan dengan penuh keberanian gitu, bahwa saya ini berdusta.
Nah, menurut Romo Handi bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, berkah dalam. Berkah dalam, Mas Adi. Baik, saya akan menjawab ya. Saya boleh share screen lagi ya. Mana? Share screen. Share screen. Kok susah kelihatan ya? Nah, ini. Kita lihat yang dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau tadi bahasa Indonesia sehari-hari, ini kita bahasa Indonesia masa kini. Dari Roma 37 ya, kita baca. Ya. Tetapi kalau karena perbuatan yang tidak benar, apa yang benar tentang Allah semakin menonjol, sehingga ia dipuji. Mengapa orang yang berbuat jahat itu masih disalahkan sebagai orang berdosa? Kita lihat konteks keseluruhan. Ini pengantar dari bab 3 ya kan. Tentang apa untungnya menjadi orang Yahudi. Kira-kira apa untungnya? Untungnya ya tadi mereka sudah punya Taurat sehingga jelas untuk acuan mana yang baik, mana yang tidak baik gitu kan. Ini kalau Paulus dalam versi terjemahan baru tadi mengatakan bab 3 ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Itu Paulus dalam menerangkan ini, kelebihan sebagai orang Yahudi, dia itu tidak langsung mengatakan soal dia yang berdosa sebenarnya. Ya. Ini. Dia hanya mengatakan kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaan, mengapa aku masih diam lagi sebagai orang berdosa. Gitu loh. Jadi betul dia mengakui orang berdosa, justru keutamaan Paulus yang semakin matang. Ingat, Paulus menulis surat pertamanya bukan kepada Roma, tetapi kepada Tesalonika tahun 50. Dia sudah punya kematangan rohani di sini. Dengan mengatakan dia berdusta, dia artinya berani mengakui bahwa dia orang yang tidak sempurna. Ini. Lihat di sini ya. Jadi bukan pertama-tama dia mau apa ya, mengatakan apa ya, ini contoh gitu, apa melehke nek cara Jawa ki melehke itu apa ya? Maka disusul ayat berikutnya. Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa ia berkata, marilah kita berbuat yang jahat, ya kan? Supaya yang baik timbul daripadanya. Ini bukan berarti Paulus mengajak gitu ya. Marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Bukan. Tetapi Paulus mau menunjukkan ini soal keunggulan dari menjadi orang Yahudi. Dia sudah punya Taurat, dengan Taurat dia bisa ditunjukkan mana yang dosa, mana yang tidak gitu. Itu. Kalau kurang menangkap penjelasan nanti bisa Romo Toro bisa membantu soal ayat ini. Kemudian pertanyaan kedua ini. Roma itu bukan surat pertama yang ditulis oleh Paulus. Roma ditulis tahun 57 sampai 58. Ya. Roma ditulis tahun 57 sampai 58. Sementara Tesalonika itu yang pertama tahun 50. Jauh lebih ada sebelum Injil-Injil ditulis, ya kan? Ini. Justru Markus itu Injil yang pertama itu baru tahun berapa? Tahun 70-an, ya kan? Ini. 70, 80, 90, 100 urut dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini. Maka ya kalau tadi ditanyakan ini nanti berpengaruh pada surat-surat Paulus yang di belakangnya ya tidak, karena pertanyaan pertama tadi sudah dalam konteks umum Paulus hendak menyatakan bahwa orang Yahudi itu punya kelebihan dalam
hal punya Taurat sehingga bisa melihat dengan jernih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ingat ya, Taurat itu ada 613 aturan. Soal makanan misalnya, sing halal di, sing haram di. Ruwet banget jane. Wong sing duwe Taurat ki ruwet. Maka Paulus menolak keselamatan bukan karena kamu ketat melakukan hukum. Nah, teriak-teriak nek orang halal kok dipateni gitu misalnya itu. Itu kan itu Yahudi sekali ya. Saya punya pengalaman unik waktu ziarah ke Israel, itu ada orang bawa saus yang adalah makanan instan tuh ternyata dalam hari tertentu dimarahi kalau ketahuan bawa gitu. Karena bukan dianggap sebagai makanan yang bersih gitu. Ini Mas Adi. Ini. Mengenai yang pertama tadi mungkin kurang begitu klik menangkap penjelasan saya, tapi kita lihat konteks umumnya di sini maksud Paulus apa? Paulus sedang bicara mengenai kelebihan menjadi orang Yahudi ini. Baik. Oke, Romo. Terima kasih penjelasannya. Ya. Mungkin kalau saya boleh sumbang pemikiran. Oh ya, baik sekali Pak Dedi. Mungkin kalau saya menangkapnya begini, Romo. Jadi yang dimaksud Paulus itu yang jelas kita memang harus satu paham bahwa kita nggak bisa menerjemahkan kitab suci itu ayat per ayat ya. Tetapi kita harus melihat konteks tadi yang seperti Romo Andi bilang dan juga keseluruhan dari tema apa yang disampaikan Paulus. Nah, yang disebutkan di sini kan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih diyakini lagi sebagai orang berdosa? Kalau saya menangkapnya seperti ini, Mas Adi. Jadi maksudnya itu kalau apa yang disampaikan oleh Paulus itu dianggap dusta oleh orang-orang Yahudi yang kembali ke Roma. Ini kan konteksnya sebenarnya mereka sedang menegur orang-orang Yahudi yang kembali ke Roma, orang-orang Kristen itu. Kalau apa yang disampaikan Paulus tentang kebenaran Allah itu dianggap dusta oleh mereka, tetapi hal yang dianggap dusta itu menyebabkan Allah itu makin dimuliakan, karena efek dari kemuliaan Allah itu adalah semakin keselamatan yang ditawarkan Kristus itu diterima oleh begitu banyak bangsa. Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang ada di Roma itu sudah makin banyak berkembang, jemaat di Roma itu. Jadi kalau misalkan apa yang disampaikan Paulus itu dianggap dusta oleh orang-orang Yahudi itu yang di Roma, padahal kemuliaan Allah nampak nyata dari perkembangan jemaat di Roma, dari kehidupan yang baik dari orang-orang yang di Roma itu. Lalu ngapain Anda nih istilahnya ya, Anda nih orang-orang Yahudi yang di Roma itu nyalah kayak aku gitu. Atau menyalahkan, oh aku nggak sesuai hukum Taurat atau gimana. Padahal mereka sudah menerima Kristus. Gitu loh. Jadi maksudnya itu, bukan maksudnya Paulus itu berdusta gitu loh. Begitu mungkin Romo sama Sati. Ya, betul Mas. Maka saya tadi mengajak supaya kita melihat teks yang lain yang bisa mempermudah pemahaman kita. Ini tadi ya, kita baca lagi. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini kan diterjemahkan seperti, jadi mohon maaf karena saya tidak mengerti bahasa aslinya ya, Yunani ya. Sebenarnya yang diundang Romo Galih ya kalau bicara soal kitab suci, atau Romo Yosef, tapi ya kita belajar bersama. Kita lihat. Tetapi kalau karena perbuatan yang tidak benar, apa yang benar tentang Allah semakin menonjol gitu ya. Jadi begitu kita tahu ada yang salah, berarti yang benar kan semakin tampak, ya kan? Sehingga Allah semakin dipuji. Nah, mengapa Paulus bilang, mengapa orang yang berbuat jahat itu masih disalahkan sebagai orang berdosa? Nah, konteksnya ini tadi, penjelasan mengenai untungnya menjadi atau kelebihannya menjadi orang Yahudi. Ini. Tadi yang dikatakan Pak Dedi itu juga bisa menjadi bahan pendukung mengenai persoalan dari Roma 3 ayat 7 itu tadi. Terima kasih.
Terima kasih Romo, Handi, terima kasih Mas Didi. Ya. Mantap jawabannya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kitab suci itu nggak pernah mantep ya. Justru disitulah kita harus belajar terus gitu. Waktu Romo Yosef Projo Jakarta, yang dosen kitab suci mengundang saya di YouTube Bible Learning-nya, dia bertanya kepada saya, apa yang memotivasi Romo Handi mau menjadi dalang wayang wahyu? Salah satunya adalah rasa penasaran saya terhadap kitab suci yang tidak pernah habis untuk kita pelajari. Maka kita namanya ngaji. Ngaji kan kata dasarnya kaji, mengkaji gitu. Teneh wong Islam barang ora sah ngaji nek wis rampung kabeh pemahamannya gitu kan. Itu. Maka kita pun perlu ngaji. Mantap sekali Romo Andi. Nah, kali ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya, mumpung ada waktu, masih ada waktu. Terakhir ya, satu kali lagi ya. Silakan barangkali ada. Saya ingin ya sedikit berbagi saja ya tentang sama teman-teman. Kita jangan takut untuk apa ya, terutama di grup KPKS ya yang sudah sering saya ajak-ajak gitu ya, yang ayo kita berbagi. Setiap orang pasti mendapatkan sesuatu setelah membaca firman Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tidak memberikan apa-apa buat kita yang setia membaca, merenungkan ya. Jangan cuma baca aja ya, lewat tutup selesai. Tapi baca direnungkan. Kira-kira apa ya pesan Tuhan? Apa ya? Seperti yang tadi Romo Handi sampaikan, minat kita terhadap bacaan kitab suci itu akan semakin membuat kita tuh semakin haus dan penasaran sebenarnya. Tapi kalau kita menerima kitab suci itu cuma sebagai bacaan, sebagai motivasi, kata-kata motivasi atau sebagai satu penguat ya, itu kayaknya kurang dalam penghayatan kita sebagai orang Kristen. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen Katolik yang baik ya, memang harusnya membaca, merenungkan, lalu sesekali ya ungkapkan, oh saya mendapat ini nih, dapat tahu itu bisa jadi berkat buat yang lain. Seperti itu. Maka saya mengajak teman-teman, ayo jangan takut untuk berbagi apa sih yang didapat. Meskipun tidak harus panjang, lebar, mendalam ya, pasti Tuhan memberkati kita semua. Itu aja. Yang video saya sampaikan tadi ya Pak Dedi, Ya, yang itu kan masih penjelasan bab 1 sampai 4. Itu ada lanjutannya, bisa dilihat di YouTube. Nanti saya share ke teman-teman juga. Ya. Itu membantu sekali, dan frater-frater yang sekarang, frater-frater kan sekarang kuliahnya juga banyak yang online ya. Ternyata mereka juga disarankan oleh dosennya untuk mempelajari secara umum kitab suci dengan pengantar umum yang tadi divideokan seperti itu membantu sekali. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal terkait dengan ini ya, surat Paulus sebagai di Roma? Masih dipersilahkan ya. Kalau tidak, nanti 1 menit lagi ya kita akan tutup acara ini sesuai dengan tentang waktu yang sudah dipersiapkan. Sepertinya tidak ada ya dari teman-teman ya. Nanti jangan live dulu ya, nanti kita abadikan dulu nanti. Sebelum live nanti kita foto shoot dulu ya untuk dokumentasi. Baik,
Karena sementara ini tidak ada lagi, maka kita tutup acara malam hari ini. Sebelumnya, wah ini ada Bu Catherine. Bu Catherine ternyata hadir. Bisa minta tolong untuk membawakan doa penutup, Bu Catherine. Nanti selanjutnya bisa minta berkat pada Romo. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Romo Handi dan Romo Toro yang sudah memfasilitasi dan membawa kami semua grup KPKS untuk mendalami, untuk belajar banyak hal tentang topik kita, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Terima kasih. Silakan Bu Catherine. Selamat malam para Romo, teman-teman, Bapak, Ibu, semuanya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Nanti mohon doa berkat dari Romo Handi ya. Bina Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur padamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dan kami telah mendengarkan penjelasan dan pengarahan dan pengajaran dari Romo Handi. Semoga kami semakin mengerti semua firman-firman-Mu, semakin mencintai untuk lebih mencintai untuk membaca kitab suci, dan semoga kami semakin mengerti ajaran-Mu, sehingga kami dapat menerapkan pula dalam kehidupan kami sehari-hari. Malam hari ini kami ingin beristirahat Tuhan, mohon penyertaan-Mu dalam istirahat kami, dan besok perkenankanlah kami menikmati fajar dan hari baru dari-Mu. Mohon kesehatan bagi kami semua Tuhan yang hadir di grup ini, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikutinya, dan khususnya untuk orang-orang yang sakit, mohon pengampunan dan penyembuhan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan Mohon bersama berkat dari Bersama Romo. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas Amin. pertemuannya Romo Toro, Romo Julius. Terima kasih Romo Handi. Teman-teman mohon Romo menyalakan videonya dulu ya untuk presentasi. Saya ambil. Yuk, saya masih menunggu untuk yang belum menyalakan. Yuk, halaman 1. Yuk, dinyalakan videonya. Mau diambil foto. Oke, siap. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman 2. Ada yang belum ya? Nyalakan video. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Terima kasih Romo. Mandi. Ketemu pada acara yang berikutnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita pindah haluan untuk doa rosario.